Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan masih seputar dunia rongsok nih, sahabat rongsok. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerasan, ya, mengenal apa itu kerasan. Tapi sebelumnya sedikit saya akan mengulas tentang jenis plastik yang lain. Ini karena berkaitan dengan beberapa komentar yang ada di video-video saya sebelumnya yang ingin mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis plastik, ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan kondisi ekonomi sekarang ini yang lagi nggak menentu, jadi banyak terkena lockdown, ya, mungkin pengangguran juga banyak. Jadi banyak rekan-rekan yang saat ini masih nganggur atau belum memiliki usaha dan ingin memulai atau ingin memiliki usaha di bidang rongsok, tapi belum mengetahui atau belum tahu jenis-jenis rongsok itu, terutama untuk jenis-jenis plastik, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi sahabat rongsok bahwa untuk penamaan jenis-jenis plastik ini nggak bisa terpaku dengan penyebutan kebiasaan, ya, karena masing-masing daerah itu berbeda-beda cara menyebutnya. Jadi intinya sebenarnya kita harus memahami jenis plastik itu sendiri, ya. Jadi kalau untuk penamaan itu nggak sama, ya. Seperti ini yang saya contohkan, ya, ini berkaitan juga dengan komentar sahabat rongsok yang ada di video saya. Seperti ini sahabat rongsok, ini adalah jenis putihan, ya, putihan. Tapi ada juga yang menyebut dengan nama ember putih, ya. Ini contohnya seperti ini, ya. Ada yang menyebut nama ember putih, ada yang menyebut nama putihan, ada yang menyebut dengan nama HD, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk daerah-daerah tertentu ini putihan cukup seperti ini. Ada yang tercampur dengan ini, gelas kotor. Jadi gelas kotor ini dicampur dengan ini, itu masuk ke dalam putihan. Tapi juga ada daerah tertentu yang nggak mau kalau ini dicampur. Jadi gelasnya ini harus dipisah tersendiri. Nah, karena apa? Ini biasanya berkaitan dengan proses mensortiran. Jadi kalau kita kirim seperti itu biasanya untuk penggiling, ya, itu agak keberatan karena nanti tenaga sortirnya yang keberatan, karena untuk proses gelasan itu sendiri makan waktu lama. Jadi biasanya ada yang memang mau gelasan itu dicampur, ada yang nggak mau. Nah, setelah putihan, ya, yang berikutnya yaitu ini ember warna, atau ada yang menyebutnya dengan nama warna. Ada juga sebagian yang menyebutnya dengan nama plastik PP, ya. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk ember warna ini juga sama dengan putihan. Ada yang daerah tertentu itu mau dicampur dengan ini ale-ale, ya, ale-ale. Tapi juga di daerah tertentu juga ada yang nggak mau. Alasannya seperti yang saya utarakan tadi, seperti jenis putihan itu berkaitan dengan tenaga sortirnya seperti itu, ya. Jadi intinya kedua jenis ini, ya, itu kalau untuk membedakannya itu dengan cek air. Semua ini barang ini adalah ngambang di air, ya. Nah, untuk barang yang antara putihan dengan warna ini jadi satu, ya, itu ada yang menyebutnya dengan nama campur, ya. Ada yang menyebutnya dengan nama emberan, ya. Ada yang menyebutnya dengan nama mainan. Jadi kalau kedua jenis ini dicampur, itu masing-masing daerah berbeda-beda cara nyebutnya. Sekali lagi, ada yang menyebut nama emberan, ada yang menyebut nama campur, ada yang menyebutnya dengan nama mainan. Jadi prinsipnya untuk secara penyebutan ini memang masing-masing daerah itu berbeda-beda, ya. Tinggal kalau kita sudah tahu jenis plastiknya itu berbahan apa, itu tidak akan terkecoh dengan penyebutan yang berbeda-beda tersebut. Nah, setelah itu juga ada jenis yang namanya ini PET, ya. Itu di daerah tertentu juga ada yang menyebutnya dengan nama bodong, ya, ini. Atau ada yang menyebutnya dengan nama botol plastik seperti itu, ya. Tapi ini jenisnya PET. Nah, ini adalah PET kotor, ya, atau bodong kotor seperti ini. Nah, terus juga sekaligus saya juga jawab tentang ini ale-ale atau monti ini, ya. Ada yang nanya kalau mau giling itu warnanya campur nggak? Ini campur aja.
Jadi ini ada yang sablonannya merah, ada yang biru ya, ada yang hijau di sini ya, ada yang kuning ya. Ini campur ya. Karena sebenarnya ini bahannya sama, bahan dasarnya yaitu PP warna putih. Cuma ini yang membedakannya sablonnya, jadi nggak perlu dipisahkan warnanya, cukup ini dicampur ya. Ini digiling sudah jadi. Ada sebagian daerah yang namanya Monty, ada yang nyebutnya Monty, ada yang nyebutnya dengan nama ali-ali, itu bebas-bebas, tapi barangnya seperti ini ya. Nah, itu. Terus selanjutnya di luar dari barang ini ya, itu ada yang namanya kerasan. Nah itu pokok pembahasan kita kali ini ya, yaitu tentang kerasan ya. Kerasan seperti ini. Jadi kerasan itu adalah jenis plastik ya, di luar daripada PET yang seperti saya sebutkan tadi, PET seperti ini ya, di luar dari PET, di luar dari jenis putihan ya, dan di luar dari jenis warna ya. Ini biasanya untuk lapak ya, ini seperti ini nyebutnya dengan nama kerasan ya. Nah ini juga jangan heran, karena ada daerah lain yang menyebutnya bukan namanya kerasan, ada yang menyebutnya dengan nama impact ya. Jadi ada yang menyebut dengan nama kerasan, ada yang menyebutnya dengan nama impact ya. Nah terus kerasan seperti apa? Nah kerasan ada jenis-jenis plastik yang tenggelam di air ya, untuk membedakan tenggelam di air. Nah contoh-contoh barangnya seperti ini. Ini juga contohnya seperti ini ya. Jadi untuk kadang-kadang motor, untuk casing-casing elektro, terus barang-barang seperti ini, pipa air, terus selang dan lain sebagainya, ini tenggelam di air, itu namanya kerasan. Tapi ada yang juga sekarang ini untuk pemulung sudah pada tahu. Jadi untuk barang-barang tertentu sudah dipisahkan seperti ini, dipisahkan masuknya ke kristal. Ini biasanya untuk daerah tertentu sudah dipisahkan ke kristal. Jadi pipa ini ya sudah dipisahkan ya, itu masuk ke pipa sendiri. Jadi kerasannya tinggal seperti ini. Nah contohnya seperti ini. Ini ada juga pepet kecil ya. Pepet kecil ini juga biasanya masuknya cuma di kerasan ya. Pepet kecil, terus ini HI ya, HI daun seperti ini PVC ya. Terus ini AS, itu biasanya masuk kerasan. Selang-selang seperti ini LED ya, terus kulit kabel ya, ini masuknya biasanya ke kerasan. Sekali lagi video ini saya buat untuk benar-benar yang pemula ya. Kalau yang untuk lebih senior ini udah pasti nggak heran dengan hal seperti ini, karena kalau untuk yang senior ini biasanya yang seperti ini ya, barang-barang seperti ini sudah dipisah-pisah. Nah, cuma kalau untuk yang pemula itu kerasan cuma dibagi dua ya, kerasan atau impact itu dibagi dua. Jadi ada keras besar ya, dan ada keras kecil, atau impact besar dan impact kecil ya. Yang membedakan itu dari ini. Ukuran biasanya kalau teteng-teteng motor ya, terus elektro sama helm-helm segala macam, ini masuknya ke keras besar. Terus keras kecil itu ya, ini biasanya sudah bisa. Keras kecil itu seperti ini. Seperti ini masuknya biasanya cuma di keras kecil. Nah ini masuknya ke keras-keras kecil ya. Ini dari harga jualnya nantinya tetap berbeda ya. Jadi untuk pemula nanti kerasnya cuma dibagi jadi dua ya, keras atau impact tadi, yaitu keras atau impact besar dan keras atau impact kecil ya. Nah nanti kerasan akan dipisah-pisah lagi, tapi itu udah bukan tugas dari pengepul sendiri, itu udah nanti penggiling yang ini gitu. Karena untuk prosesnya itu lebih panjang lagi. Nah untuk lebih pahamnya mungkin bisa simak di video saya yang lalu ya, itu sudah ada pembahasan secara komplit untuk mengenal jenis-jenis plastik ya. Jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan di sini bahwa jangan terganggu dengan penyebutan ya. Karena penyebutan itu di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Kalau hanya terpaku dengan penyebutan nanti bingung ya sahabat Rongsok. Jadi intinya pelajari pelan-pelan untuk mengenal jenis plastik tersebut. Jadi nanti masalah penyebutan yang ini namanya ini, yang ini namanya ini, itu nggak akan bingung. Seperti misalkan untuk penyebutan kertas saja, kertas untuk tingkat rendah itu ada yang menyebutnya dengan nama make, ada yang menyebutnya dengan nama duplek,
Ada lain daerah yang menyebutnya dengan nama marga, ada yang menyebutnya dengan nama boncos ya. Jadi itu berbeda-beda padahal jenis barangnya satu ya. Jadi kalau memang kita sudah mengerti jenisnya ya, itu nggak akan terkecoh dengan penyebutan seperti itu. Jadi saya kira ini pembahasan dari saya ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Seandainya memang sahabat rongsok masih bingung, masih belum paham ya, sahabat rongsok bisa tanyakan di kolom komentar ya. Saya hanya ingin partisipasi dari sahabat rongsok semua untuk terus mengikuti channel ini ya. Jangan lupa itu di bawah itu ada tulisan subrek ya, yang warna merah itu ya. Tolong ya, jadi saya akan berbagi ilmu sedetil apapun tentang rongsok dan tentang yang lain nanti sebatas apa yang pernah saya alami ya. Jadi ini bukan istilahnya hanya teori, tapi semua yang saya sampaikan di sini semua yang pernah saya alami, baik itu nanti tentang masalah sosial, masalah rongsok, masalah manajemen, masalah lainnya, itu semua yang saya alami. Saya intinya ingin berbagi ilmu kepada sahabat semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.